Halo, selamat datang kembali di kanal Iditopia. Hari ini saya mau membahas tentang isu Timur Tengah lagi, tetapi saya akan fokus membahas tentang dunia Arab. Ada pertanyaan yang sebetulnya ini pertanyaan klasik ya, mengapa negara-negara Arab tidak mampu memenangkan perang dengan Israel, dan mengapa negara Arab tidak mampu bersatu, merajut persatuan, kompak, menyerang Israel dan membela Palestina. Nah, ini pertanyaan $1.000 atau pertanyaan $1 juta yang jawabannya ingin didengar oleh semua orang. Nah, baru-baru ini saya menonton sebuah video wawancara yang dilakukan oleh Tucker Carlson. Dia seorang wartawan Fox News, ya, dulu pernah bekerja di Fox News. Nah, dalam episode terbarunya, dia mewawancarai Profesor John Mearsheimer. Mearsheimer adalah seorang sarjana yang sangat terkenal, analisanya tentang geopolitik, termasuk tentang konflik Israel-Palestina, sering ditunggu-tunggu, ya. Nah, dalam wawancara terbarunya, Mearsheimer mengeluarkan statement yang sangat menarik. Menurut dia, Israel punya kepentingan melihat tetangga-tetangganya lemah kalau bisa saling berperang dan tidak menunjukkan kekuatan atau apalagi persatuan. Dengan kata lain, yang paling ditakuti oleh Israel adalah persatuan Arab, ya. The second goal that the Israelis have is they want to make sure that their neighbors are weak. And that means breaking them apart if you can, right? And keeping them broken. So the Israelis were thrilled that mainly the United States and the Turks broke apart Syria. One could argue that Syria was even broken before Assad fell. But the Israelis want Syria to be a fractured state. They want Lebanon to be a fractured state. You want neighbors that are not powerful. You want them to be fractured. Nah, ini pernyataan yang sangat menarik. Mearsheimer ini seorang sarjana yang banyak meneliti tentang Israel. Pada tahun 2007 lalu, dia menerbitkan satu makalah yang sangat kontroversial tentang lobby Israel di Amerika Serikat. Dalam makalah itu, dia berargumen bahwa kebijakan-kebijakan yang dilancarkan oleh Israel lebih banyak merugikan kepentingan nasional Amerika Serikat daripada menguntungkan. Nah, karena makalah ini kemudian dia dikecam oleh pemerintah Israel, dan sampai sekarang Profesor John Mearsheimer selalu menjadi musuh nomor satu pemerintah Israel. Nah, karena itu ketika dia mengatakan bahwa yang paling ditakuti Israel adalah persatuan Arab, ini menjadi penting. Tetapi pertanyaannya tetap, mengapa negara-negara Arab tidak bisa bersatu? Mengapa dalam isu yang krusial seperti soal Gaza, negara Arab cuma bisa mengecam, itu pun secara diam-diam? Nah, pertanyaannya, ada apa dengan negara-negara Arab? Mengapa mereka sulit sekali bersatu? Saya ingin menjelaskan itu secara singkat. Pertama, ide persatuan negara-negara Arab atau persatuan bangsa Arab itu sudah ada sejak lama, bahkan sejak akhir abad ke-19, sebagian sarjana atau intelektual Arab itu berusaha untuk menghidupkan persatuan Arab. Istilah yang digunakan oleh bangsa Arab ketika itu adalah Nahdhah atau kebangkitan. Nahdhah ini bisa merujuk kepada dua arti, bisa Nahdhah Arabiyah, kebangkitan Arab, atau Nahdhah Islamiyah atau kebangkitan Islam. Tetapi wacana tentang Nahdhah itu adalah awal mula pembicaraan tentang persatuan dunia Arab, ya. Sampai tahun 50-an, ide tentang persatuan Arab itu hanya sebatas pembicaraan, percakapan di forum-forum intelektual, ya, di buku-buku, di majalah-majalah dibicarakan tentang ide persatuan Arab. Sampai tahun 50-an muncul tokoh di Mesir, Jamal Abdul Nasir, ya, dia salah satu tokoh politik pertama yang
mencoba merealisasikan ide pan-Arabisme atau persatuan Arab. Pada akhir 50-an dia berusaha untuk menyatukan 3 negara, Mesir, Syria, dan Irak, tetapi tidak terlalu berhasil, hanya Mesir dan Suriah saja yang berhasil disatukan, tetapi itu pun tidak lama karena ada perbedaan pandangan, perbedaan bagaimana cara menerapkan persatuan Arab ini. Ya. Irak tidak bersedia untuk bergabung dalam pan-Arabisme yang digagas oleh Jamal Abdel Nasser. Nah, selain itu ada upaya-upaya untuk menghidupkan negara-negara Arab lewat ideologi-ideologi tertentu. Misalnya di Suriah, setelah pan-Arabisme yang digagas oleh Jamal Abdel Nasser itu tidak sukses, tidak berhasil, beberapa aktivis politik, beberapa tokoh intelektual di sana mencoba menghidupkan pan-Arabisme lewat ideologi yang berkembang pada saat itu, yaitu gerakan sosialisme atau yang dalam masyarakat Arab dikenal sebagai Partai Ba'ath. Nah, Partai Ba'ath ini didirikan oleh Michael Aflaq, seorang Arab Kristen yang menggeluti ide-ide kiri, ide-ide sosialisme. Nah, tetapi seperti kita lihat dalam sejarah partai ini, gerakan Ba'ath ini, bukan hanya negara-negara atau kelompok lain tidak tertarik, tetapi di dalam kelompok Ba'ath sendiri terjadi perpecahan. Ya, seperti kita tahu kemudian ada 2 kelompok partai Ba'ath, satu di Suriah, satu di Irak, dan kedua-duanya saling bermusuhan, rivalitasnya sangat tajam, ya. Apalagi ketika pecah perang Irak-Iran, ini agak ironi sebetulnya. Mereka berusaha ingin mendirikan persatuan lewat fondasi sosialisme Ba'ath, tetapi 2 negara ini saling berseteru ketika ada perang Irak-Iran. Suriah bukannya mendukung Irak, tetapi mereka justru mendukung Iran melawan Irak. Ya. Nah, jadi ini salah satu upaya lain untuk menghidupkan atau mewujudkan persatuan Arab. Ada lagi upaya untuk mewujudkan berdasarkan ideologi keagamaan lewat Islam. Ya. Ada banyak kelompok-kelompok Islam yang mencoba menyatukan Arab lewat ideologi keagamaan ini. Ada Ikhwanul Muslimin, ada Hizbut Tahrir, ada Jihad Islami. Yang paling terkenal di Palestina tentu saja adalah Hamas. Meskipun Hamas sifatnya sangat lokal, yaitu untuk salah satunya adalah kemerdekaan Palestina, tetapi visi mereka sebetulnya adalah dilandasi oleh ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan keislaman. Nah, mengedepankan Islam sebagai perekat atau fondasi persatuan bukan tanpa alasan. Karena dalam sejarahnya, bangsa Arab itu tidak pernah bersatu kecuali di bawah ideologi Islam. Ya, kita tentu saja merujuk pada pengalaman sejarah ketika bangsa Arab berhasil membangun dinasti dan menyatukan kelompok-kelompok Arab pada saat itu, dan bahkan berhasil membangun sebuah peradaban yang sangat gemilang, ya, di bawah dinasti Umayyah dan di bawah dinasti Abbasiyah. Itulah contoh nyata dari persatuan Arab, tapi basisnya bukannya kearaban, bukannya urubah, tetapi keislaman atau Islamiyah. Nah, itu alasan mengapa kelompok-kelompok seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir berusaha menyatukan bangsa Arab lewat ideologi keislaman. Ya. Nah, jadi ini adalah persoalan pelik, dan perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan ini yang menjadi alasan terfragmentasinya negara-negara Arab. Dan itu menjadi alasan utama. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa negara Arab sulit sekali bersatu, ya salah satunya itu. Salah satunya karena terlalu banyak fragmentasi di dalam masyarakat Arab sendiri, terutama fragmentasi berdasarkan ideologi atau pemahaman-pemahaman yang berkembang. Kalau kita mau sederhanakan, secara umum sebetulnya kenapa negara-negara Arab itu sekarang terpecah menjadi banyak sekali negara, dalam
filosofi state building ketika negara-negara Arab merdeka dan kemudian berusaha ingin membangun sebuah negara, mereka terbelah, ya. Mereka terbelah antara kelompok yang menginginkan negara itu dikelola secara Islami dan kelompok yang menginginkan negara dikelola secara sekuler atau secara netral. Agama jangan dibawa-bawa, agama jangan ditarik ke urusan politik dan pemerintahan. Nah, ini yang menjadi dasar utama kenapa negara-negara Arab itu pecah, ya. Dan saya kira bukan hanya negara-negara Arab, hampir semua negara-negara Muslim, negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, ketika mereka hendak membangun negara selalu terpecah antara keinginan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara dan keinginan untuk menjadikan negara itu netral dari ikut campur agama. Itu pernah terjadi di Indonesia pada saat menjelang kemerdekaan, ya. Kita tahu ada perdebatan yang sangat panas di dalam BPUPKI, kelompok Islam menginginkan Indonesia sebagai negara Islam dan kelompok kebangsaan atau kelompok nasionalis menginginkan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip sekuler. Prinsip-prinsip sekuler itu artinya agama jangan diikut campurkan, harus ada pemisahan yang tegas antara urusan agama dan urusan negara. Nah, tapi singkat cerita kita tahu semua bahwa para pendiri bangsa di Indonesia mengambil jalan tengah. Nah, dalam kasus negara-negara Arab, jalan tengah itu sulit sekali dicapai, ya. Karena itu pilihannya ada dua biasanya. Di sebagian negara-negara Arab mengambil Islam sebagai fondasi atau sebagai dasar negara. Negara-negara seperti Arab Saudi, kemudian Oman, Qatar, dan negara-negara Teluk, termasuk Mesir, ya. Meskipun Mesir tidak secara spesifik menganggap Islam sebagai dasar negara, tetapi Islam adalah agama resmi negara. Dan ini biasanya frase yang sering digunakan dalam konstitusi negara-negara Arab, ya. Nah, jadi secara umum banyak sekali negara Arab itu mengambil Islam sebagai dasar negara atau sebagai agama resmi negara. Ada yang mencoba menarik diri dari Islam, ya, berusaha untuk mengaburkan dan menekan sebesar mungkin agar Islam jangan terlalu ikut campur dalam urusan negara, ya. Negara-negara seperti Tunisia pada masa-masa awal, dalam tingkat tertentu juga Maroko dan Yordania, ya, meskipun Islam memainkan peran yang cukup penting di dalam pemerintahan dan masyarakat, tetapi pemerintahan atau negara dikelola sebesar mungkin untuk lebih netral, untuk merangkul kelompok-kelompok yang berbeda. Dan secara konstitusi, umumnya negara-negara ini juga berkaca pada konstitusi modern yang berkembang di Eropa, ya, khususnya Inggris dan Prancis. Nah, jadi itu penyebab pertama, pertentangan antara ideologi Islam dan sekularisme. Nah, ada satu lagi yang menurut saya sangat penting kenapa negara-negara Arab sulit sekali bersatu, yaitu perpecahan dalam internal umat Islam sendiri. Ya, seperti kita tahu ada dua mazhab besar dalam Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Sebagian besar negara-negara Arab tentu saja mengikuti mazhab Sunni, ya, sama seperti di Indonesia atau sebagian besar negara-negara Muslim lainnya. Tetapi ada negara-negara yang penduduk atau populasi Syiahnya cukup besar. Misalnya di Bahrain. Bahrain itu unik, ya, meskipun pemimpinnya menganut Sunni, tetapi sebagian besar atau mayoritas penduduknya, mayoritas warga Bahrain itu adalah Syiah. Begitu juga beberapa negara seperti Lebanon, kemudian Yaman, ya, itu memiliki penganut Syiah yang cukup besar. Ya, kenapa terjadi konflik di Lebanon, terjadi konflik di Yaman? Salah satunya adalah konflik berdasarkan mazhab atau berdasarkan perbedaan aliran pemikiran dalam Islam ini. Ya, dan ini yang memantik dalam beberapa dekade belakangan, ya. Apalagi ada unsur Iran
di sana. Saya sudah jelaskan beberapa kali dalam video yang lalu bahwa peran Iran dalam menyemai konflik dan perang di Timur Tengah itu tidak bisa dikecilkan, ya. Ada banyak pengamat mengatakan bahwa revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 itu yang menjadikan salah satu pemantik panasnya situasi di Timur Tengah. Kelompok-kelompok Syiah yang ada di negara-negara Arab seperti Lebanon, Syria, kemudian tentu saja Irak dan Yaman itu tiba-tiba merasa memiliki teman, merasa memiliki pelindung, ya. Dan dalam tingkat tertentu Iran secara aktif mendanai kelompok-kelompok milisi di negara-negara tersebut, khususnya di Lebanon dan Yaman. Nah, ini alasan lain mengapa bangsa Arab sulit sekali bersatu, ya. Yang pertama adalah soal ideologi, dan itu jelas sekali. Itu adalah residu dari upaya pembangunan atau pendirian negara yang belum selesai sampai sekarang. Dan yang kedua adalah konflik internal, perbedaan mazhab yang kelihatannya sepele tapi sampai sekarang terus terjadi. Belum lagi kalau kita bicara kelompok-kelompok yang lain, ya, seperti minoritas Kristen, juga minoritas Islam seperti Druze, ya. Meskipun sekarang Druze sudah menjadi agama sendiri, secara historis Druze ini adalah sempalan dari mazhab Ismaili di Syiah, ya, pecah pada abad ke-12 ke-13 di Mesir. Nah, jadi selain pertentangan antara Sunni dan Syiah, ada kelompok-kelompok lain yang sampai sekarang menjadi kendala buat bangsa Arab, buat masyarakat Arab secara umum untuk bersatu. Belum lagi kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya pragmatis, ya, karena masing-masing negara memiliki kepentingan nasional. Ya, di dalam hubungan internasional kita biasa bicara tentang national interest. Setiap negara itu pasti punya kepentingan nasional yang selalu didahulukan ketimbang kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kepentingan nasional itu di atas agama, di atas etnis, di atas kepentingan-kepentingan lain. Dan itu yang menjadi alasan kenapa negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan lain-lain itu tidak bisa misalnya memberikan dukungan secara all out kepada Palestina misalnya. Kenapa begitu? Ya karena kalau Arab Saudi atau negara-negara Arab melakukan itu, tindakan tersebut bisa mengancam kepentingan nasionalnya. Nah, jadi itu pertanyaan kenapa negara-negara atau bangsa Arab sulit sekali bersatu. Jawabannya ada 3 faktor. Yang pertama, pertentangan atau rivalitas ideologi yang belum selesai sampai sekarang. Yang kedua, pertikaian internal karena perbedaan mazhab di dalam Islam sendiri, ya. Dan yang ketiga adalah kepentingan nasional yang dimiliki oleh masing-masing negara. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Nanti kita sambung lagi dengan tema yang lain. Salam.